Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laura Hidayat dengan NIM 2414299. Di sini saya akan menjelaskan dan mengenal apa itu bank. Saya juga akan melakukan tugas dengan dosen pengampun yaitu Bapak Trisna Taufik Darmawansyah. Langsung saja, di sini apa sih bank itu? Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank juga memiliki layanan tersebut meliputi penyelenggaraan simpanan, pemberian kredit, dan beragam transaksi keuangan lainnya. Secara lebih detail, bank memiliki pengertian yang dapat diuraikan, yaitu bank bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung dan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam. Mereka mengumpulkan dana dari penabung dan menyalurkannya kembali ke peminjam dalam bentuk kredit atau pinjaman. Selanjutnya yaitu ada penyalur dana. Bank juga menyalurkan dana kepada berbagai sektor ekonomi, baik individu maupun bisnis, untuk berbagai keperluan seperti investasi, konsumsi, dan modal usaha. Selanjutnya ada fasilitator transaksi. Bank memfasilitasi berbagai transaksi keuangan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan perdagangan valuta asing. Yang berikutnya ada penyedia layanan keuangan lainnya. Selain layanan ini di atas, bank modern juga menawarkan berbagai layanan keuangan lainnya seperti pengelolaan investasi, asuransi, dan layanan perbankan digital. Berikutnya ada terikat regulasi. Secara operasional, bank diawasi dan diatur secara ketat oleh Otoritas Modern Negara, yaitu Bank Indonesia yang ada di Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan nasabah. Jadi, pengertian singkatnya dari sebuah bank adalah bank berperan vital dalam perekonomian suatu negara dengan menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkannya serta memfasilitasi berbagai transaksi keuangan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis bank. Bank dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria, di antaranya berdasarkan fungsi dan berdasarkan kepemilikan. Apa sih yang berdasarkan fungsinya? Yaitu ada terdiri dari bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau bisa disebut dengan BPR. Selanjutnya ada yang berdasarkan kepemilikan yaitu seperti bank pemerintah, bank swasta, bank campuran, dan bank asing. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis bank yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan kepemilikannya dan prinsip operasinya. Secara umum, Bank Indonesia dapat dibagi menjadi bank sentral. Apa sih bank sentral itu? Bank sentral adalah bank yang bertanggung jawab mengatur kebijakan moneter di suatu negara untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Bank sentral adalah Bank Indonesia. Baik, selanjutnya ada bank umum. Bank umum adalah bank yang menyediakan berbagai layanan keuangan untuk masyarakat umum seperti tabungan, kredit, deposito, dan transfer uang. Contohnya bank umum adalah Bank Pauget, Bank Sel, Bank Larana, dan definisi bank umum lainnya adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha perbankan secara konvensional atau syariah. Bank umum dapat diklasifikasikan menjadi bank umum konvensional, bank yang beroperasi dengan prinsip bunga dan transaksi keuangan konvensional seperti Bank Mandiri, BNI, dan BCA. Bank umum syariah yaitu bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah seperti Bank Indonesia atau dengan kata lain yaitu Bank BSI
dan bank muamalat. Bank umum juga dapat diklasifikasikan berdasarkan kepemilikannya. Baik, selanjutnya ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Apa sih Bank BPR itu? Jadi Bank BPR adalah bank yang berfokus pada penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, memberikan kredit dalam skala kecil atau lokal. Pengertian lain adalah bank BPR yaitu bank yang menjalankan kegiatan usaha perbankan dalam skala kecil dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah tertentu. BPR dapat beroperasi berdasarkan prinsip konvensional atau syariah. Selain itu, ada juga Bank Syariah Indonesia atau BSI yang berperan beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Baik, selanjutnya ada berdasarkan kepemilikan, yaitu bank pemerintah. Bank ini dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar oleh pemerintah. Keuntungan yang dihasilkan biasanya digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional. Contohnya adalah Bank Saget dan Bank Larana yang fokus pada pelayanan masyarakat luas termasuk UMKM. Yang berikutnya ada bank swasta. Apa sih bank swasta itu? Jadi bank swasta adalah bank yang dimiliki oleh pihak swasta nasional, baik individu maupun korporasi. Keuntungan utama yang digunakannya yaitu untuk kepentingan pemilik saham. Contohnya ada bank swasta yaitu Bank Borstel dan Bank BCA yang sering berfokus pada inovasi produk dan layanan perbankan. Selanjutnya ada bank campuran. Bank campuran dimiliki oleh bersama dan untuk pihak swasta nasional serta asing. Kepemilikan ini biasanya dibagi berdasarkan persentase tertentu sesuai kesepakatan. Bank ini menggabungkan keahlian lokal dengan modal atau teknologi asing. Kemudian yang selanjutnya ada bank asing. Bank asing adalah bank yang berkantor pusat di luar negeri namun beroperasi di Indonesia. Bank asing ini contohnya seperti Werdir Inc. melayani kebutuhan nasabah global termasuk perusahaan multinasional atau nasabah premium. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi-fungsi bank. Bank memiliki beberapa fungsi utama yaitu menghimpun dana. Bank juga menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Kemudian ada menyalurkan dana. Jadi bank juga bisa dapat menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pinjaman. Selanjutnya, bank juga dapat menyediakan layanan jasa. Bank menyediakan layanan jasa untuk keuangan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan penyimpanan barang-barang berharga. Selain itu, bank juga mampu dapat memiliki fungsi intermediasi. Fungsi ini adalah fungsi utama bank, yaitu menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus unit dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit unit. Fungsi selanjutnya yang dimiliki oleh bank adalah fungsi layanan. Bank menyediakan berbagai layanan untuk memudahkan transaksi keuangan dan kegiatan ekonomi. Contohnya ada pembayaran, clearing, perdagangan valuta asing, safekeeping, dan administrasi. Kemudian fungsi ekonominya yang dimiliki oleh bank adalah peran bank dalam perekonomian jauh lebih luas daripada sekedar investasi dan layanan. Contohnya yaitu seperti memperlancar arus perputaran uang, mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Yang terakhir ada menciptakan stabilitas keuangan. Kemudian yang fungsi terakhir yaitu ada fungsi sosial. Beberapa bank juga memiliki fungsi sosial seperti ada program CSR atau Contemporary Social Responsibility dan program pemberdayaan masyarakat. Jadi maksudnya beberapa program di bank itu bertujuan untuk memperdayakan masyarakat khususnya di daerah terpencil.
Baik, itu saya penjelasan dari saya. Eh, dari itu, ayo mulai menabung di bank dan simpan uang Anda di bank dengan aman dan aman. Eh, dengan cara menabung di bank dapat mempermudah Anda untuk transaksi dan tabungan aman untuk masa depan yang terjamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.